Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun DKI Jakarta, program pemutihan pajak kendaraan bermotor kembali diadakan untuk warga Jakarta. Program ini memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB. Puluhan warga memadati kantor Samsat Kebonanas Selasa. Pemprov Jakarta gelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dimulai sejak 14 Juni 2025 lalu dan berlangsung hingga 31 Agustus 2025. Melalui program ini, masyarakat hanya perlu membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda ataupun bunga keterlambatan. Seluruh gerai Samsat di wilayah Jakarta melayani program pemutihan pajak tanpa ada syarat khusus. Warga hanya perlu membawa fotokopi KTP, KK, dan STNK saja. Karena dengan adanya pemutihan pajak ini, ya alhamdulillah kita nggak harus bayar pajak lagi, nggak repot-repot. Jadi yang pajaknya kendaraan yang udah 3-4 tahun yang udah nggak bayar pajak, ya alhamdulillah kan dengan adanya program dari Pemda DKI gitu. Terutama yang mengikuti program penghapusan sanksi. Ya, biasanya harian kita itu untuk yang nunggak-nunggak itu hanya sekitar 600 sampai 800 juta ya per hari. Sekarang kemarin sudah tembus sampai 1,5 miliar. Program ini diharapkan dapat meringankan dan mengingatkan warga untuk taat pajak. Di Jakarta, Naura Safikoh, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang mengaku sakti dan mampu menggandakan uang diringkus polisi di Cilacap, Jawa Tengah setelah menipu sejumlah korban. Dalam aksinya, pelaku menggandakan uang asli korban dengan memberikan sejumlah uang palsu. Satuan Reserse Polresta Cilacap dan Polsek Kroya Cilacap, Jawa Tengah menangkap seorang pria parubaya berinisial EP setelah diduga menipu dengan modus penggandaan uang. Polisi juga mengamankan uang palsu sebanyak 3 miliar rupiah yang disimpan di koper. Dalam aksinya, pelaku memperdaya korban dengan iming-iming menggandakan uang dengan syarat korban menyerahkan sejumlah uang. Aksi penipuan EP terbongkar ketika seorang warga Palembang menyerahkan uang asli sebesar 180 juta rupiah, namun uang hasil penggandaan sebesar 280 juta rupiah ternyata palsu. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapatkan uang palsu dari Yogyakarta. Kemudian tidak lama setelah menyerahkan, yang bersangkutan bergegas pergi. Ya, begitu melihat ada kejanggalan dari hal tersebut, istrinya kemudian bersama korban memeriksa uang tersebut. Begitu dibuka, 4 lembar tumpukan atas pertama itu uang asli. Kemudian di bawahnya ternyata uang palsu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Mata Uang serta pasal tentang penipuan dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Semburan air setinggi lebih dari 2 meter muncul di Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Air menyembur saat pekerja tengah melakukan sambungan pipa milik perusahaan air minum. Semburan air tiba-tiba muncul dari proyek pipa milik perusahaan air minum di Jalan Raya Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Selasa pagi. Semburan air setinggi lebih dari 2 meter menarik perhatian warga sekitar hingga viral di media sosial. Kondisi lalu lintas di sekitar lokasi saat semburan air terjadi ramai lancar. Semburan air terjadi saat pekerja tengah uji coba sambungan pipa air dengan cara dilas. Diduga tekanan air yang kuat membuat tutup pipa sambungan lepas sehingga air menyembur ke atas. Ceritanya langsung muncul apa sih gitu, awalnya langsung gede gitu, terus dia mancur, terus tadinya nyebar kemana-mana, itu lebih kencang lagi kalau awal-awal. Terus dia makin lama makin turun dengan sendirinya, kecil gitu, lama-lama kecil gitu. Air menyembur sekitar 15 menit sempat menyebabkan genangan di sekitar lokasi. Petugas dari proyek galian perusahaan air minum sibuk memperbaiki pasca semburan air. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayah melaporkan.